Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Numan Al-Fatih, tempat di mana kita membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut dunia. Kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang berkilau, bersejarah, dan penuh dengan perjuangan manusia. Pendulangan emas. Tahukah kalian kalau pendulangan emas adalah salah satu teknik penambangan tertua di dunia? Yap, teknik sederhana ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum ada mesin canggih atau alat berat. Tapi, bagaimana ceritanya manusia pertama kali menemukan teknik ini? Dan apa yang membuatnya tetap bertahan hingga sekarang? Yuk, simak terus. Kalau kita mundur jauh ke masa lalu, pendulangan emas sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Waktu itu, orang-orang Mesir menggunakan dulang sederhana dari kayu untuk memisahkan emas dari pasir dan lumpur sungai. Bayangkan betapa primitifnya alat-alat mereka, tapi hasilnya tetap luar biasa. Emas yang mereka dapatkan bahkan digunakan untuk menghias makam para Fir'aun. Bukan cuma di Mesir, guys. Di zaman Romawi kuno, teknik ini juga populer. Mereka bahkan membangun saluran air khusus untuk mempermudah proses pencarian emas. Sementara itu, di Asia, teknik pendulangan emas sudah menjadi tradisi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Contohnya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Orang-orang di sana masih melestarikan cara tradisional ini hingga sekarang. Nah, kalau ngomongin soal teknik, pendulangan emas itu sebenarnya sederhana banget. Kita cuma butuh alat seperti dulang, sekop, dan tentunya air mengalir. Air ini berfungsi untuk memisahkan material ringan seperti pasir dan kerikil dari emas, yang lebih berat dan akan tenggelam di dasar dulang. Prosesnya memang kelihatan simpel, tapi dibutuhkan kesabaran, keahlian, dan yang jelas, mata yang jeli buat bedain mana emas dan mana bukan. Tapi jangan salah, meskipun teknik ini kelihatan sederhana, hasilnya bisa luar biasa banget. Bayangin aja, dengan alat sesederhana ini, para pendulang bisa menemukan emas yang bernilai jutaan rupiah. Dan seringkali, mereka menemukan emas di area sungai yang kelihatannya biasa-biasa aja. Namun, di balik sisi positifnya, ada juga tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah dampak lingkungan. Kalau pendulangan dilakukan secara berlebihan, bisa mengganggu ekosistem sungai dan menyebabkan erosi. Makanya, banyak komunitas pendulang yang sekarang mulai beralih ke teknik ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan tidak menggunakan bahan kimia seperti merkuri atau sianida. Yang menarik lagi, pendulangan emas tradisional ini bukan cuma soal kerja keras. Di banyak tempat, ini juga menjadi tradisi turun-temurun yang menghubungkan generasi lama dan baru. Anak-anak belajar dari orang tua mereka, dan nilai-nilai seperti ketekunan dan kerja keras diwariskan melalui proses ini. Jadi, selain mendapatkan emas, mereka juga mendapatkan pelajaran hidup. Dan ngomong-ngomong soal emas, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa manusia sangat terobsesi dengan logam ini? Salah satu alasannya adalah sifat emas yang nggak mudah berkarat atau teroksidasi. Selain itu, warnanya yang indah dan kelangkaannya membuat emas selalu dihargai tinggi. Jadi nggak heran kalau dari dulu sampai sekarang, orang-orang rela bekerja keras demi butiran kecil logam ini. Nah, itu dia cerita tentang pendulangan emas, salah satu teknik penambangan tertua di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Dari masa Mesir kuno hingga komunitas tradisional di Indonesia, pendulangan emas adalah bukti nyata bagaimana manusia selalu mencari cara untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi, kalau kalian kebetulan melihat sungai berkilauan, siapa tahu ada emas di sana. Hehe. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa kasih like, komen di bawah tentang pendapat kalian, dan tentu saja subscribe buat dukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tetap berkilau seperti emas.